Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan framework Bootstrap. Bootstrap ini merupakan framework CSS yang di dalamnya berisi template HTML, CSS, dan JavaScript yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website yang responsif dengan cepat dan mudah. Jadi berkat kemudahan yang diberikan oleh Bootstrap ini, kita tidak perlu lagi membuat coding komponen website dari nol. Karena Bootstrap ini berisikan kumpulan file CSS dan JavaScript yang berbentuk kelas yang bisa langsung kita gunakan. Variasi kelas yang disediakan Bootstrap ini cukup lengkap, mulai dari menu, navigasi, layout halaman, animasi, dan masih banyak lagi. Menariknya lagi, Bootstrap ini bersifat responsif berkat grid system yang digunakannya. Jadi sistem grid pada Bootstrap ini menggunakan rangkaian kontainer, baris, dan kolom untuk menyesuaikan bentuk, layout, dan konten website kita. Dengan demikian, Bootstrap menjamin tampilan website yang kita buat nantinya akan tetap rapi dan konsisten di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Nah, untuk memulai Bootstrap ini kita bisa masuk ke dalam websitenya Bootstrap. Itu di situ kita ketikkan getbootstrap.com. Jadi saat ini versi Bootstrap itu adalah versi 5.2. Di websitenya Bootstrap ini kita bisa masuk ke menunya doc. Nah, di dalam menu doc inilah kita bisa memanfaatkan template HTML, CSS, dan JavaScript dalam membuat sebuah website. Di sini kita bisa melakukan copy paste scriptnya untuk kita letakkan di file project kita. Untuk menggunakan Bootstrap ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara online. Di sini Bootstrap sudah menyiapkan link CDN untuk kita gunakan dalam mengakses kelas CSS dan JavaScript yang ada di dalam Bootstrap. Oke, ini adalah CDN link yang bisa kita gunakan. Di sini ada link untuk mengakses file CSS-nya. Kita bisa copy paste URL ini yang berisi file Bootstrap CSS. Kemudian untuk menggunakan file JavaScript-nya kita bisa copy CDN ini yang berisikan file Bootstrap JavaScript-nya. Oke, dengan catatan kalau kita ingin menggunakannya secara online berarti kita atau komputer kita harus terhubung ke internet. Cara yang kedua, kita bisa download file Bootstrap-nya. Di sini kita klik menu download. Oke, di Bootstrap itu sudah disediakan file CSS dan JavaScript yang sudah tercompile. Jadi di sini kita tinggal download saja. Jadi hasil dari downloadnya nanti bisa kita letakkan atau kita simpan di dalam komputer lokal kita. Jadi dengan menggunakan file yang sudah tersimpan di dalam komputer lokal kita, jadi kita tidak perlu terhubung ke internet jika kita ingin membangun sebuah website yang memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam Bootstrap ini. Oke, langsung saja kita download file Bootstrap-nya. Oke, download sudah selesai. Oke, ini adalah file hasil download kita. File ini kemudian kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, setelah diekstrak, ini adalah hasil dari ekstrak file Bootstrap-nya. Terdapat dua buah folder di dalam Bootstrap ini, yaitu folder CSS yang berisi kelas-kelas CSS-nya. Kemudian ada folder JavaScript yang berisi file-file JavaScript. Nah, file-file inilah nanti akan kita gunakan di dalam project website kita. Oke, sebelumnya saya copy terlebih dahulu kedua buah folder ini. Nanti saya letakkan di dalam folder baru, yaitu di dokumen. Saya buat sebuah folder baru, namanya adalah Bootstrap. Oke, ini adalah folder yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file hasil latihan kita nanti. Oke, saya letakkan di dalam folder Bootstrap. Oke, ini adalah dua file yang sudah kita download tadi, yaitu berisi file CSS dan file JavaScript. Oke, kita kembali lagi ke websitenya Bootstrap. Oke, sekarang kita contohkan penggunaan Bootstrap secara online. Jadi di sini kita memanfaatkan CDN link yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita misalkan saya ingin membuat sebuah menampilkan sebuah tombol, berarti di sini kita tinggal cari saja tombol di sini. Tombol itu yaitu button. Oke, di sini sudah ada button-button yang sudah disediakan. Oke, di
di sini kita misalkan ingin menampilkan button dengan warna biru, berarti kita ambil scriptnya untuk menampilkan button warna biru. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu sebuah file index HTML. Kita kembali ke introduction, kita ambil saja file yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Di sini adalah file index.html, kita copy saja. Kemudian di sini kita buka text editor. Di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Kalian bisa menggunakan text editor apa saja. Oke, di sini saya paste hasil copy tadi. Ini adalah file HTML index untuk mencetak tulisan hello world. Kita save as di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di dalam folder Bootstrap saya beri nama filenya index.html. Oke, kembali lagi ke halaman Bootstrap. Tujuan kita adalah untuk mencetak sebuah button atau tombol. Ketikkan button. Oke, di sini tinggal kita pilih button atau kita tekan enter. Oke, tujuan kita adalah untuk mencetak salah satu button yang sudah disediakan oleh Bootstrap di sini. Kita misalkan untuk mencetak button dengan warna biru, berarti kita menggunakan kelas button primary. Oke, jadi ini kita copy saja. Kemudian kita letakkan di dalam file index kita yang ada di Sublime Text. Oke, kita paste di sini. Oke, ini adalah perintah untuk menampilkan button, di mana kelasnya itu adalah kelas button primary. Oke, kita lihat di sini file indexnya itu belum ada link untuk mengakses CDN dari Bootstrap, yaitu untuk mengakses kelas CSS dan JavaScript-nya. Kita jalankan terlebih dulu, kita lihat hasilnya bagaimana. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Saya klik kanan, open in browser. Oke, ini adalah tampilan dari hasil script index.html. Jadi buttonnya itu masih belum menerapkan CSS yang ada di dalam Bootstrap. Oke, selanjutnya kita coba untuk menerapkan CSS yang ada di dalam Bootstrap. Di sini kita kembali lagi ke dalam Bootstrap. Oke, kita lihat di introduction, kemudian kita pilih CDN linknya. Oke, di sini kita akan mengakses CSS filenya. Oke, kita tinggal copy di sini. Kemudian kita kembali ke file index kita. Di sini di atas title kita tambahkan sebuah script. Oke, kita pastekan di hrefnya. Oke, ini adalah cara untuk mengakses Bootstrap secara online. Kemudian CDN untuk JavaScript-nya kita copy juga. Kita letakkan di bawah. Oke. Kan source-nya. Oke, sekarang kita coba simpan. Kita refresh. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, ini adalah hasil dari penggunaan Bootstrap secara online. Jadi kita memanfaatkan CDN link yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan Bootstrap secara offline, dimana tadi kita sebelumnya sudah mendownload file Bootstrap-nya. Kita letakkan di dalam folder Bootstrap. Oke, ini adalah folder CSS-nya, ini adalah folder JavaScript-nya. Kita coba mengaksesnya secara offline. Jadi di sini kita menggunakan file JavaScript yang sudah ada di dalam komputer kita. Oke, kita hapus saja ini. Oke, ini lokasinya di dalam folder CSS. Begitu juga ini. Ini lokasinya ada di dalam folder JavaScript. Oke, kita coba simpan ulang. Sekarang kita refresh. Oke, hasilnya tetap sama. Jadi ini adalah penggunaan yang pertama tadi penggunaan secara online, yang kedua adalah penggunaan secara offline. Jadi di sini dia mengakses file CSS-nya secara offline. Oke, demikian video awal kita penggunaan Bootstrap untuk mempermudah kita dalam membuat aplikasi website. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.